dari sekian banyak mungkin cuma 30%-an ini. Ya. Hanya RT 4 aja. Ya, artinya kita juga tidak mau memaksakan diri untuk DKM, nanti kritiknya tambah keras lagi, DKM lagi ya. Jadi kita serahkan apa adanya, tapi DKM siap support. Ibu-ibu majelis taklim juga pasti insya Allah support. Jadi apa namanya, di sini masih ada yang muda-muda ya. Kita juga ada Pak Samion di pojok sana, ada Pak Guru yang mungkin mau nanti berkarya lebih banyak ya, mencicipi nikmatnya Ramadan, jadilah ketua dan wakil kira-kira gitu. Jadi saya dan Pak Ketua DKM sebagai ketua dan wakil otomatis menyerahkan semuanya kepada forum, tetapi kita juga ingin mengakomodir ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya di luar daripada Agus Suhada dan Bapak Suherlan, kira-kira seperti begitu ya. Mungkin itu aja kalau dari saya. Bentuklah apapun yang terjadi, karena kita udah susah lagi mau rapat ya. Yang penting kita support, nanti informasi yang didapat itu disebarkan. Kegiatannya insya Allah DKM tetap 100% support gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Agus yang telah memberikan pandangan dan masukan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Ini bagaimana forumnya? Apakah akan kita dari pengurus yang lain? Sebagai ketua mungkin Pak Samion untuk mengkoordinir kegiatan Ramadan dan Idul Fitri. Siap? Siap. Harus siap. Kalau Idul Fitri kita acara mudik ya. Sama. Acara apa? Kalau Idul Fitri kan dia mudik. Oh gini, nanti kita pisah antara di antara itu kan ada dua, ada Nuzul Quran, ada Idul Fitri. Jadi yang penting mah terkoordinir aja acaranya. Adapun nanti mudik itu udah lain acara, yang penting ada koordinasi aja. Yang paling utama kegiatan untuk Ramadan itu sebagai koordinator, mungkin kalau seandainya Pak Samion sebagai ketua gitu loh. Dalam arti masalah nanti mudik kan insya Allah akan saya backup sama Pak Ustaz Agus kan begitu. Tetapi maksud saya pengelolaan kegiatan Ramadan sampai dengan Idul Fitri ini bisa terlaksana dengan baik gitu loh. Kita pasti support. Maksud saya supaya jangan kan dari pengurus juga menyampaikan yang ininya ketuanya ya ketua lagi kan, ketua DKM. Makanya supaya ada inilah kita mengakomodir masukan-masukan dari kepengurusan yang lain. Jadi untuk Ramadan kali ini kita serahkan ke forum, dan saya minta dengan hormat Pak Samion sebagai ketua panitia persiapan Ramadan dan Idul Fitri. Dan insya Allah Pak Samion nanti saya kegiatan-kegiatan ini ada catatannya Pak, kita tinggal menjalankan saja. Jadi tahun-tahun lalu seperti kegiatan itu ya kita normatif hampir sama, tidak ada kegiatan, mungkin hanya dari sisi pengelolaan saja. Mungkin kita sepakat ya Pak ya, Pak Samion ya. Kemudian nanti kalau nanti kan masalah ke bendahara itu otomatis bendahara sekretaris tetap mungkin nanti disupport sama Pak Samion. Ya, enggak Pak Samion silakan mau diingat. Kira-kira siapa nih? Timnya saya support sama Pak ini. Oke, duduknya di sini lah. Oke, di sini. Jangan mau jauh.
Oh kan nggak kelihatan. Kelihatan. Itu dia yang nutupi bu enggak? Ya, Ini samping Matopan nih. Di sini sini. Pas emang. Ya, siap. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk mensupport kegiatan bulan suci Ramadan maupun Idul Fitri dan Idul Fitri itu memang untuk kegiatan harian atau yang biasa rutin dilaksanakan itu yang penting. Artinya saya pribadi untuk itu untuk Baskoro, artinya Baskoro nanti bisa mendampingi kegiatan harian di Ramadan supaya kegiatan ini bisa lancar. Artinya kita membutuhkan yang cekatan. Artinya mudah-mudahan Saya begitu kan. kita bisa membantu. Artinya kan dari segi nanti acara buka puasa ataupun yang lain di bulan suci, nah ini bisa dibantu olehnya. Dan juga untuk yang lain-lain mungkin Pak Dukam, monggo silakan dibantu saya. Iya. Saya support Pak. Ya. Nah, Ini sebentar. ya silakan. Ditunjuk dulu sekretaris bila diperlukan sama bendahara kalau bendahara harian. Ya. Ya, jadi Mas Samion tidak mikir sendiri, langsung satu tim itu. Maksud saya kalau udah ada sekretaris kan nanti tinggal mencatat Baskoro sebagai apa atau Pan sebagai apa. Ya karena ini forumnya cuma adanya ini ya, untuk sekretaris sih nggak usah pindah-pindah. Oke. Ya udah. Jadi Pulpennya dari Mas Topan lagi. dilempar kemana lagi kan gitu. Ya. Oke. Oke, tapi sekretarisnya sekretaris kepanitiaan ya Ramadan ya. Bukan sekretaris kita ya. Support nanti kan kegiatan. Dan juga mungkin kalau ikut bendahara ya tetap aja Pak. Gatot lagi. Jadi Siapa? ya Pak Gatot. Jadi Sementara ketuanya. udah. Artinya Itu kan ketua gue juga belum dicabut. Gimana aja? artinya kita mau lemparkan ke forum, jadi forumnya orangnya ini aja. Iya, Nanti benar. kita pilih orang yang nggak datang bingung juga kan gitu. Oke. Jadi ya ini hanya sebatas kegiatan kita bersama dan kita semua bisa support. Artinya bukan berarti kita berdua sekretaris atau apa. Iya. Kegiatan kita bersama. Iya. Hanya fungsinya. Butuh wakil enggak? Ya Butuh wakil enggak? sangat butuh. Tiga tunjuk aja. Tunjuk siapa? Ya Pak Guru ya. Mudik. Gampang mudik mah. Ketua, Waka, Wakilnya Pak Guru. wakilnya Pak. Gimana Pak DKM kalau kita minggir sedikit? Ini forumnya sudah forum milik mereka. Iya. Enggak, Pak Guru. Maka Jangan minggir. Kita tak sebenarnya. Weh, pimpin lah dapatnya. Iya. Itu Pak Guru, tempat. Saya Pak support Pak Miun. Pak Samion, silakan. Di sini lah, di sini. Pak Topan udah di situ. Pak Guru. Tanya. Di Ya, pimpin rawarnya anak Asmin. Biar terang gitu. Iya. Ya. Bukan sih ngomong. Enggak, ini nanti saya kegiatan-kegiatan. Ah, ya. Ini sekretaris Pak Topan ya. Ini sekretaris rapat. Ini saya pandu ya, Kang Ustadz ya, saya pandu ya. Iya, silakan. Saya Yang pandu. penting mereka udah duduk bertiga. Masih jauh dia duduknya. Mas Miun, sebelah sini sih. Anginnya itu biar ke sini gitu. Mas Samiun, untuk kepanitiaan ini mungkin kita persiapan untuk sholat taraweh nih ya.
kegiatan kemudian untuk nuzulul Quran, kemudian zakat fitrah nih, kemudian sholat id, kemudian yang kedua adalah masalah kultum, kemudian tempat apa namanya, untuk kultum satu-satu aja dulu ya. Sholat taraweh ini mungkin perlu dibentuk apa namanya, imam sholat taraweh, mungkin Pak Samion silakan dijadwal nanti ini apakah Di sesuai sini, di sini. Ayo Di sini dong. Jadi siapa? Di sini dong. iya Biar kita kasih support Pak Samion, kita support Iya. nih. Ini mungkin ya dari tahun yang sudah imam sholat isya dan taraweh ini ini adalah Pak Ustadz Mas'ud, Pak Haji Sugeng, Pak Ustadz Latif, Pak Ustadz Hambali, ya, Pak Ustadz Agus. Gak ada. Oh nggak ada ya. Ada. Tulisannya juga ada. Pak Ustadz Ruslan, Maliki. Pak Maliki ya. Jadi Mungkin untuk mangga. banyak. Salam tarawih Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa sama sekarang ada pendapat bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana sampai pada malam hari ini masih memberi nasihat teman-teman kepada kita sekalian. Langsung aja untuk menyingkat waktu sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM. Untuk pertama imam ya. Ya, salam tarawih. Imam mungkin bisa kita sesuaikan seperti yang tahun lalu atau mungkin ditambah bagus ya. Saya sebaiknya tidak. Saya lebih senang menjadi makmum untuk tarawih. Oke, disebutin aja nih Pak. Ada satu Pak Ustadz Mas'ud, Pak Ustadz Mas'ud ya. kemudian Pak Ustadz Maliki, kemudian Pak Hambali, Iya. Pak Hambali, Pak Haji Sugeng. Maaf Pak Guru, saya dapat informasi, saya udah konfirmasi langsung ke Pak Haji Sugeng. Kebetulan beliau sempat saya tawarin Ramadan kali ini, katanya berhalangan berkaitan dengan pekerjaan beliau. Iya iya. Pak Yang mungkin off dulu berarti Pak Haji Sugeng off dulu. ya. Kemudian Pak Hanya untuk tarawih Pak. Kalau untuk tarawih sama isya, kalau Iya. subuh kalau biasa. buku sesuai jadwal yang Iya. kita aja. Ya. Ini khusus untuk tarawih dan isya dan tarawih. Kemudian Pak Haji Ruslan, Pak Ustadz Ruslan ya. Pak Ustadz Ruslan, kemudian Latif, Ruslan pasti. Kemudian di Mas Herman. Pak Latif, kemudian Pak Herman, Pak Firman. 6 cukup. 6 cukup ya? Cukup 6 cukup. Hanya nanti mau tarawehnya mau dibedakan nggak sama imam isanya? Nyambung aja. Nyambung aja Pak. Ya. Oke. Isya Imam Isya sekalian tarawih. Oke, jadi tolong Mas Topan nanti saya di remove di Yes, jadwal, yes. ikutin taraweh aja. Kecuali subuh. Ya, kemarin tuh Enggak biasa aja. Untuk- Terus ada istimewa untuk maghrib dan subuh sesuai jadwal yang sudah. Hah? Untuk maghrib dan subuh sesuai jadwal yang Ya, seperti beliau biasa. beliau paham. Ya, DKM. Oke. Selanjutnya udah nih. Sudah 6. 6 aja cukup. Mas saya saranin nanti caralah nanti sama Pak Ustadz Mas'ud yang ngobrol dari hati ke hati kalau Iya. Alhamdulillah biasanya ingin blok sekaligus tuh. Misalkan biasanya 5 hari langsung tuh 5 hari betul. Ya kan? Kalau kita kan inginnya gantian tiap hari. Iya. Kalau Ya. catatan tahun kemarin 2021 Ya. saya kasih per 2 hari. Per 2 hari. Iya. Oh, udah pernah ngejadwal ya? Per Udah. 2 hari. Nah ini bayangan aja Pak Ustadz, Udah. bayangan. Yang lalu Perasaan saya yang bikin loh jadi. Masih saya. Udah 2021 ya. Udah lama ya. 2021 Oke. per 2 hari. Oke. Monggo diatur. Nanti sekali Saya itu pikir yang- baru pertama kali ini Mas Topan. Nah, tahun Enggak, kemarin. Oh, tahun kemarin. Oke. Jadi sekaligus yang jadwal nanti biar Pak Topan tahu. Iya.
Baik, baik. Kok saya serahin sama imam pengurus. sholat ya. Iya, bisa kemarin. Hah? Sama Iya. ini tambahan Bang Guru, maaf. Tahun lalu itu setiap malam minggu kan kita pengajian. Iya. Ya. Nah, apakah sama seperti biasa? Maksudnya ada tamu, ada imam khusus. Kalau tahun lalu Ustaz Nasrullah, jadi seminggu Ada. sekali beliau ada. Bukan Pak Nasrullah. Sekarang Pak Pak Hafid Ansori. Hafid Kita Ansori. sorry. Ya. Schedule imam Tapi sholat. tolong dikonfirmasi lagi sama Pak Ustaz Ruslan. Ruslan. Ya, beliau sudah bilang juga ke saya, ke Pak Ketua juga kan. Sudah. Jadi untuk sementara Pak Hafid Ansori untuk tahun ini. Dia sudah hubungin kok. Jadi jatuhnya itu subuh ya? Minggu subuh. Subuh. Ibu-ibu pernah ikut sama Pak Ustaz Hafid Ansori belum? Orangnya nggak banyak senyum, nggak banyak itu, tapi isi kajiannya Kajiannya dalam, sangat dalam. Detail. Sederhana penyampaiannya, tapi maknanya dalam. Coba. Jadi jangan ngajak senyum, dia jarang senyum. Tapi asik. Bagus juga sih supaya tidak bosan ya dengan ustaz yang selalu itu ada. Iya. Biar ada pencerahan. Ya. Kalau ada yang baru ya kita coba aja. Sebenarnya nggak baru, tiap 1 bulan sekali itu. Buat saya pribadi baru sepertinya. Iya, iya. Ya. Oke. Hafid Ansori. Oke. Ini petugas ini Bilal. bila Bilal. Nah, bila Nah, ini Bilal. Bilal. Kira-kira Bilal nanti di ini aja. Bilal lagi ke orang. Bilal yang seperti biasa, yang seperti kita biasa. masuk hilang apa? Iya, iya. ya bebas almarhum. Marbot. Bilal ya. Ya Marbot. Mas Koro. Ya. Sama. Yang di luar boleh nggak? Boleh kalau ada. Hendra nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Karena kan orang Bukan di luar dia. Artinya di luar ini panggilan semua. Oh, iya. Di luar yang hadir sini. Iya. Nggak apa-apa. Bilal sholat Imam aja kan tarawih. nggak ada 7. Iya. Kalau imam memang nggak. Bilal sholat taraweh Ilham. Ilham, kemudian Baskoro, Hendra. Itu gampang ya. kemudian Hendra, terus siapa lagi? Masukan lupa untuk Bilal yang sudah lancar. Iya, Iya, Bu, ini betul, yang betul. dipilih Kita yang pilih lancar yang ini. lancar, Bu. Mungkin nanti saya minta ini nih, sedikit. Hah? Pak Topan aja. Pak Topan. Iya, Pak. Jadi 4 lah cukup. Oke. Iya. Nah, ada teksnya kok. Ada Nggak teksnya. ada. Biar baca ya. Tinggal baca. ada teksnya apa sih? Saya boleh bilang nggak? Sampel. Kemudian Nggak bingung ya. Nggak bingung. sholat Tinggal praktis aja. Tinggal latihan. sholat tarawih 20 rakaat ya. 3 witir ya. Terus imam sholat udah. Bilal udah. Bilal udah. Untuk nuzul Quran kapan? Pak Sabil. Untuk nuzul Quran kalau memang harus loncat lagi. Ini nggak ibu-ibu. Oh, yang melibatkan ibu-ibu. Kultum. Kultum. Belum lagi Kegiatan sore. Ya. Kegiatan sore Nah, hari. kegiatan sore Menjelang belum. berbuka. Takjilan. Nanti. Nah, tajilan. Iya, tadarus dulu. Tadarus seperti yang biasa ya Bu ya. Iya. Habis Pak bisa. Samuel. Malam sampai jam 10 pagi Koordinatornya siapa? sama-sama aja. Ada Target berapa Tarawih. kali? 4 kali. 4 kali. Belum bisa tambah. Apa sekarang udah banyak Subuh. udah keseluruhan. Tarawih. ini
Takjil koordinatornya tuh perlu tuh. Ya, ya. Tadarus Ba'da Tarawih ini MT Majelis Taklim ya. Sampai jam 22. 22 sampai jam 10 malam ya. 22. Pak Dekannya maaf, boleh usul nggak? Usulnya ke Ketua Bu. Oh iya. Silakan. Ya, maksudnya tidak hanya untuk maksudnya tidak hanya untuk Ramadan tahun ini, untuk tahun selanjutnya. Ada kepingin saya pribadi misalnya. Ini kan banyak remaja ya Pak DKM ya. Bagaimana kalau Om Agus melatih mereka untuk jadi bila? Jadi nanti di tahun berikutnya. Jadi apa? Ini bila tarawih. Jadi misalnya malam ini Kaskoro, malam besok siapa? Mungkin ada satu kebanggaan sebagai orang tua tuh besok anakku jadi bila gitu. Dengan syarat memang kalau yang ditampilkan kalau yang sudah pasti ya. Seperti misalnya gini, mengumumkan kas gitu. Jadi menampilkan mereka supaya mereka berani gitu. Jangan nunggu tahun depan, mulai aja Iya, sekarang. maksudnya kalau buat tahun sekarang kan mungkin terlalu mepet ya. Dipersiapkan untuk tahun yang akan datang. Mungkin kalau sekarang memang asetnya baru Mas Baskoro dengan Mas Hendra ya. Yang Itu mungkin bisa dimasukkan dalam kegiatan remaja masjid bisa nanti. Iya betul. Maksud Nanti saya dari gitu. Biar program yang lain juga ada dari remaja masjid. kegiatannya. Tapi nanti ada yang mate pasti. Iya Pak, iya, Tapi pasti Pak. itu program dari remaja masjid mungkin betul. bisa. Jadi dia setiap malam berganti. Misalnya yang pasti berempat. Malam ini balik lagi Iya. gitu. Jadi kan kalau misalnya ada misalnya contoh saya punya anak kebetulan punya kebanggaan anak sekarang punya laki-laki udah Farah misalnya itu besok Farah menjadi bila rasa Iya. khawatir gitu ada sama saya kan. Kita Kalau paham. dia bisa berhasil kan ada kebanggaan sendiri Iya. gitu. Melatih mereka supaya berani tampil sih sebetulnya. Jangan cuma bisanya bergerumbul aja gitu. Biar ada kegiatan Pak maksudnya gitu aja. Siap. Ya Allah. Farah udah masuk tim hadroh belum? Belum. Nah, masuk ya, di daftar ya. Iya. Kalau dia gini Om Agus memang harus nggak Didorong. bisa dia yang punya keinginan Disupport. sendiri. Ya, jadi harus gini. Farah masuk ya. Nanti saya dorong. Oke, Bu. Ya. Ini Kasihan jadi dorong kan kejut. kemudian Pak, saya support ya Pak Samion. Ya. Apa namanya? Tadarusan apa namanya? Bukan kalau pada sholat Isya itu tadarusan kan sampai apa namanya? Bukan yang ngaji Quran, yang ngaji Quran kita. Tadarus. Tadarusan kan? Iya, tadarus. Tadarusan bukan hanya ibu-ibu, tetapi yang di speaker, kita pakai speaker, tambahkan Oke. Speaker biasa ya sampai jam Sampai jam 10 ya. menggunakan speaker. tadarusan Ba'da Tarawih. Kalau ibu-ibu Ya. Ya, udah biasa ada program teknik. Ya. ini jadi catatan. Iya. Menggunakan Ya, suara. speaker luar. Sebenarnya mau ke dalam mohon maaf. Iya. Jam 22.00. Oke, sudah. Budgetnya tanpa. Ya. Nah, selanjutnya tanpa ini. Selanjutnya apa lagi nih? Takjilan. Oh, Takjil. Takjil. Penunjulun Quran. Oh, yang hadiah dulu. ya, takjil. Takjil. Takjil ini nanti sama Risma ya, Pak Samiun ya. Risma sama Marbot nih, karena takjil ini perlu ada Pak Koordinator. Jadinya kita serahkan ke Pak Samiun. Enggak, mau silakan Pak Samiun. Itu Enggak, Pak Iya. Samiun. sahur. Artinya Oh iya. ini kan takjil. Sebelum takjil
Artinya mungkin dari jam 5 itu kalau kita seumpama mengadakan kegiatan, contoh kalau di pesantren kan model dalailan atau apa Selawatan. ya model selawat atau dalail lah kan gitu. Nah kebetulan kan untuk warga kita juga kan banyak yang pensiun, artinya kegiatan banyak di rumah. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan itu mulai dari kurang lebih jam 5 atau setengah 6 itu bisa mengikuti. Nah itu gimana kalau kita adakan itu? Kalau untuk pemandunya, Ya. untuk pemandunya itu kita nanti Iya. berkoordinasi dengan santri dari Solokan. Kita sudah komunikasi, mudah-mudahan sih kalau memang di sini diiakan kita bisa lanjutkan. Artinya untuk masalah kos tadi itu insya Allah kalau memang diiakan dan diperbolehkan itu jadi tanggung jawab saya, nggak masalah. Seperti itu. Jadi untuk kegiatan mungkin semacam dalail lah seperti Dalail, itu. Pak. Apa namanya? Mulai dari jam 5. Dulail itu dulail. Lain. Dalail. Jadi mungkin dari kegiatan itu kan satu dari warga kita yang sudah pensiun atau sudah tidak bekerja kan bisa mengikuti dan bisa diikuti juga oleh anak-anak Risma. Iya, Ya, betul. iya, betul. boleh. Iya, Mantap. iya. Mungkin tidak banyak 4 atau 5 orang yang memandu dari pesantren itu sudah menjadi motivasi kegiatan kita. Boleh. Ini baru ini. Supaya rismanya nggak gini aja nih nunggu maghrib main games. Enggak. Tuh, parah tuh. Ini Pak Samiun, takjil dulu, Yang takjil mana dan harus buka izin. puasa. Ya kayak Harus ada koordinatornya Tidak dulu. membawa HP. Kominun. Ini dulail. Risma jam 5 ke masjid tidak boleh bawa HP. Takjil dan apa? Buka puasa. Buka puasa. Ini kan harus dikoordinir nih. Siapa nih koordinatornya nih? Ya, untuk seperti biasa kalau mingguannya itu kegiatan takjil digilir berarti. Nah, sedangkan untuk kegiatan hariannya mungkin bisa dibantu dari ibu-ibu. Ya. Kalau yang sudah kan Hari Minggu ya, Bu, ya? Tidak salah ada pembagian ya. setiap Hari malam. Minggu ya, Bu, ya? Itu setiap hari Minggu, Oh, ini hari Minggu malam namanya Minggu. hariannya. Oh, untuk hariannya. Dalail. Kalau hariannya bukannya siapa aja yang mau. Siapa aja yang mau. Ya. Siapa aja. Enggak, kita ini dulu, Bu. Satu-satu dulu. Dari RT dulu ya. Kan masing-masing RT untuk takjil kan 1 minggu sekali ya, Bu, ya? Ya, ini Oke. ada minggu sekali. Takjil dari RT. 2 RT Pak. Oh, 2 RT ya. Dari 2 RT setiap hari apa, Bu? Minggu ya. Setiap hari Minggu ini secara otomatis minggu pertama RT 1 RT 2 ya, Bu, ya. Sebenarnya gitu ya, Bu, ya. Oke. Selanjutnya. Dari 2 RT setiap minggu. Oke. Kemudian apa lagi? Poinnya itu aja, nanti dimatengin sama yang Sama bikin Pak jadwal. Ketua. Oke. Setiap Seminggu, Pak. Koordinatornya Kan setiap hari. Koordinatornya Bebas. siapa? Koordinatornya langsung ketua. Ya. Ini takjil dulu dan buka puasa ya. Gitu. Terus apa lagi? Itu tadi tuh di lain Dulail. Dulail. Ini Kayak tahlil itu dulail kayak tahlil. Dulail. Ini itu harian. tiap Tiap hari, hari. setiap hari. Oke. Setiap hari. Ya, tiap hari jam 5 sampai buka puasa ya, jam 17.00 sampai dengan Buka puasa. buka puasa. Oke, itu harus dipublikasikan ya Mas Miun ya. Berapa Pak Sameon? Berapa orang nih? 5 yang dari Selokan. Kurang lebih 5 lah untuk pemandunya. Pemandunya Pemandunya 5, pesertanya sebanyak-banyaknya. Ya, kalau yang ini sebanyak-banyaknya boleh. Peserta sebanyak-banyaknya yang pindah. Dulu dari Kampung Sorokan. Oke. Ya. Mulai ini Akomodasi, tanggung jawab ketua panitia. akomodasi. Iya. Dulail. Oh, Dulail. akomodasi. Ya, akomodasi dulail.
tidak boleh bawa HP. Lanjut. Tidak boleh bawa HP. Dia masuk surga semua. Dia masuk surga. Jangan pas Quran yang masuk surga. Ya Mas ya. Oh, Kalau bodoh nggak kasih. dengerin. Bersih semua. Tahu lagi jatuh. Oke. Di absen kalau perlu. Tarawih, humas. Kalau perlu di absen. Apa? Udah ini? Apa lagi? Ya, sudah. Oh, nuzulul Quran. Quran, Quran nanti. Nanti sambil jalan baru kita. Iya, biasanya ada rapat. Fungsional rapat lagi. Quran sama tarawih. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Ini aja lagi. Nanti lah. Nanti ada rapat lagi ya? Iya. Ya. Nanti Nuzulul Quran rapat lagi lah. Sama kalian bahas Zakat fitrah, Idul Fitri. Tapi kalau mau mengadakan Nuzulul Quran harus segera, Pak. Kenapa? Pak Ustaz. Makanya kan kaitannya dengan waktu. Nuzulul Quran kalau mau mengadakan, Biasanya kita mengadakan. Selalu ada. iya. selalu Disiapkan ada. aja, Pak. Kemudian penceramah dari luar apa dari ini kan gitu. Biasanya dari luar. Nah, justru itu karena kita ngambil dari luar harus Tergantung kita serahkan ke panitia. Ya, Mulai dari mencarinya kan begitu. iya nggak Mulai dari sekarang Kalau aja. sekarang monggo, kalau mau sambil jalan ya monggo. dari penceramahnya aja dulu. Bisanya kapan gitu. Ya, Kayak kemarin itu. jangan hari pertama Nuzulul Qurannya. Hari ke-17 ya. Pertamanya tanggal hari ke-17 kan pertamanya itu. Ya. Lihat, biarin aja. Beliau kan udah tahu Pak ya. Penceramah Pak. Nuzulul Quran ini mencari penceramah ya. Iya. Kemudian zakat fitrah apakah Nanti. nanti aja? Oke, sambil jalan ya. Panitia khusus ya Pak. Panitia khusus ya. Mohon tempat. Panitia khusus dan kontrol panitia Ramadan. Ya, ini kalau zakat fitrah ini harus ada koordinatornya Pak. Iya. Ya, ada koordinatornya. Kemarin Sahri gimana? Ya. Kemudian sholat Id ya. Ya. Sholat Id juga sama. Ya. Imam penceramahnya. Hanya itu? Ya, kalau mau nyari penceramah untuk Nuzulul Quran sama sholat Id sambil jalan dari sekarang ya monggo aja. Itu untuk Nuzulul Quran itu mau di malam Sabtu Minggu atau malam bebas? Yang penting Fungsional saya kira. Kalau di Yang jelas malam pelaksanaannya biasanya ya Enggak, kalau di malam Sabtu Minggu berarti tanggal nasional tanggal 23 24. Itu yang paling dekat. Karena kurang lebih Nuzulul Quran itu sekitar tanggal 18 Senin ya. iya. Kurang lebih. Hari ke-18 ya. Hari ke-18. bisa malam ke-18. Ya, Malam ke-18 sama hari apa? Hari Sabtu Minggu kira-kira malam ke-18 itu kurang lebih malam Selasa. Malam Selasa. Nah itu afdolnya di situ. Tapi Ramadan kan nggak masalah. Ya, artinya Sebenarnya tidak harus malam minggu kalau Ya, Iya, gitu. tidak harus Iya. malam minggu. kalau Iya. Nuzulul Quran tidak harus malam Iya. minggu. Pak. berarti ke malam 18 ya? Iya. Boleh malam 18 atau malam 17. Oke. Nuzulul Quran Nanti Alternatif aja. Kalau Iya, iya. ustadznya bisanya 17 ya 17. Bisanya 18 nggak masalah. Status nyari yang ini untuk Idul Fitri. sekaligus mungkin Pak Ya. Samewan Ya. sekaligus
merangkap kalau sananya perangkap ceramahnya bisa di ini. Kalau sekaligus beliau mau langsung ini ya Idul Fitri nggak masalah. Ya. Oke. Kemudian ini untuk remaja masjid nih, kan ada apa bangunan sahur nih. Nah, takling. Taklim dari tahun yang sudah itu kan kita memberikan anggaran dari DKM itu per malam itu 100.000 untuk konsumsi. Yang itu kita rilis Pak, ya, karena itu sudah bagian dari jalan aja ya. Jadi yang support dari remaja masjid, tapi Jalan. masih sekarang remaja masjid Jalan. kalau seandainya ini nanti silakan dikoordinator sama Risman ya. Iya. Baskoro nanti koordinasi sama Pak Sarminun. Oke. Ya, Mas kalau paham itu. Tarling. Taklim ya. Dalam puasa. Dalam Ramadan. Taklim itu apa? Dalam Ramadan. Tikar keliling Ramadan. Tikar keliling. Gitar ya. Nataling. Tikar keliling Ramadan. Ramadan. Ini Kayak keliling gitarnya. ini Risma ya. Risma dan Jadi spesialis kayak anggaran konsumsi per satu hari 100.000. Oke, Ada lagi? Ya. udah ya. Ada yang kelewat Bu, Bapak? Pengembangannya ini aja. Mulai ini. Ya udah, kalau udah silakan ke mereka. Ya, enggak. Pak. Di ini lagi, disimak lagi. Silakan Bu. Gimana caranya ya Pak menyatukan anak-anak perempuan yang di dalam masjid? Sedangkan ibu kan sering di luar. Sedangkan anak-anak kan buang masuk giliran udah sekas kabur. Mama udah bete nggak mau lagi ke dalam masjid. Itu satu Pak. Kedua, kalau bisa tenda buat ibu yang tua itu jangan yang botol. Berapa kali hujan kabur gitu. Ketiga, semuanya mau. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi catatan Kang Opan. Siap. Coba di Tenda. dicatat. Ketiga pintu Pak. Pintu masjid jangan ditutup. Ibu di dalam tuh kan, AC-nya enggak dingin. Ibu di luar cuma dengar apa enggak dengeran. Ya, ini PR. Iya, tapi ibu di dalam tuh sering dulu. Kaitannya dengan AC ini. Ya perlu copot aja Pak kalau ada apa-apa. Biar kedengeran. Tambahan Pak Sameon. Itu mungkin tenda, kita kan sudah ada tenda ya. Kita ada tenda kurang lebih 5 kali 30 meter. 5 kali 30 meter itu, dan dari seksi peralatan sudah berkoordinasi dengan saya terkait masalah kebutuhan terpal. Kita hanya tinggal terpal saja Bu. Jadi terpal dari hibah itu kalau nggak salah ada 2, dan nanti insya Allah akan kita penuhi karena terpal nggak mahal. Nanti kita apa yang tadi disampaikan sama Bu Evi, pada saat hujan bocor insya Allah nanti kita
langsung siapkan untuk terpal yang baru karena tenda kita sudah punya Bu. Sudah tenda kita dapat hibah dari Pak keluarga dari Pak RT 03 dari Pak Samun gitu. Jadi itu akan kita pergunakan untuk kegiatan Ramadan. Satu, mudah-mudahan peralatan juga bisa dilengkapi lah. Kemudian yang kedua sebetulnya speaker itu kondisinya dari speaker yang terpasang yang di dalam itu ada 5 speaker, 2 di dalam dan 3 di luar. Kondisinya juga sudah mulai kurang baik. Mungkin kita akan melakukan secepatnya penggantian speaker jadi supaya suara itu bisa terdengar dengan baik. Mudah-mudahan. Kemudian terkait masalah sholat taraweh, bukan hanya sholat taraweh Bu, sholat fardu kita pada saat maghrib dan isya sampai saat ini masih seperti itu. Tapi mudah-mudahan kegiatan sholat yang namanya anak-anak itu biasa Bu. Jadi kita harus sabar, tinggal orang tuanya saja yang lebih paham untuk mengatur anak-anak. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita tidak terganggu. Gitu aja Bu. Mangga, Pak Samuel silakan dilanjut. Untuk terpal tadi kurang lebih membutuhkan berapa kali berapa? Kan tidak harus 30 meter. Betul. Yang 2 itu adalah yang dari hibah Pak. Kalau seandainya kita butuh terpal 5 kali 6 atau berarti 2 kali ya 12 lah, 5 kali 12 Pak, 5 kali 12 Itu langsung bisa apa bisa satu pulang 5 kali 6 jadinya 2. Jadi karena satu kotaknya itu kan panjang tenda itu sendiri 5 kali 6 Pak, jadinya 2. Nggak bisa kalau kita ini kan susah makannya. Jadi isi tenda itu harus 60 meter. Dari Pak Kori ini tuh permintaannya kalau nggak salah 72 meter. 72 untuk sampai 72 meter kali 11.000 per meternya. 72 itu berapa kali berapa? Volumenya 72. Kalau sana 5 kali cuma 5 kali 6 dua kali kan berarti 60 kan untuk samping-samping kan Pak. Tidak, kalau anu kan pas kalau cuma 6. Jadi mungkin bisa 7 kali. Kita mau penuhin berapa itu. loh. Ya diajak nanti salah masalah. Soalnya bukan apa-apa. Ini kan atapnya ini ya enggak sama, lebih tinggi ini ya. Betul. Lebih tinggi tenda. Ya. Ya. Itu juga mau dipotong katanya. Kalau bisa dipotong supaya air yang dari atasnya itu turun ke tendanya ngucur. Pas sekarang akan begini posisinya nih. Pasti masuk. Sudah ada komitmen dari seksi peralatan. Jadinya karena memang yang tadi disampaikan sama Pak Ustadz Agus, jadinya curugan air yang dari genteng masjid sama tingginya tenda itu ketinggian, makanya mau dipotong kakinya. Cuman kalau untuk tenda tadi kita bagi 2, 5 kali 6 2 kali itu malah riskan bocor tengahnya. Coba besok kita koordinasi dengan tukang terpal. Ya. Mudah-mudahan dia bisa membuatkan langsung 5 kali 12 enggak silakan. Nanti ini biar ya udah cari aja Bapak. Dana tetap dari ini Pak, dari THM karena memang itu komitmen dari kita. Jadinya jangan ini kita berikan. Saya sudah melihat kondisi-kondisi yang perlu kita perbaiki adalah pertama adalah speaker Pak. Speaker coba ini sih kita istilahnya apa studi banding lah. Yang saya tahu kalau speaker yang enak itu di Rodotul Jannah PCI. Speaker imamnya itu juga meskipun jauh dia sensitivitasnya bagus Pak.
Ya, Jadi kalau mau tadarus bisa begini jauh aja udah enak. Karena lebih mahal, lebih bagus. Iya. Biasanya yang Menurut bagus saya juga itu lebih mahal. malah mengalahkan speaker yang Masjid Agung sekali. Masjid Agung itu Jumat juga nggak begitu bagus suaranya. Kalau duduk di belakang ya begitu jelas. Tapi kalau ini ya Rodontul Jana di luar itu kedengarannya masih suaranya masih cuma saya jenis apa saya nggak tahu. Yang di masihnya atau gimana Mas? Stiker ini ya mungkin itu paketnya dengan amplinya juga saya nggak kurang tahu. Karena kita kan beberapa kali ganti nih ampli ini. Ya kan ampli kita itu kayaknya banyak gitu tapi tidak menghasilkan suara yang nyaman. Ya, terkait masalah speaker, saya dapat masukan dari almarhum bahwa settingan speaker dan amplifier itu adalah satu paket. Nah, itu nilai sound system yang baik itu yang termurah itu 45 sampai 60 juta. Dan itu sistemnya kita serahkan ke yang ahlinya, itu tukar tambah. Jadinya dia di-upgrade peralatan kita, di-upgrade itu dananya paling murah. Mungkin saya nggak tahu apakah ada yang diputar 25. Saya pernah dengar dari almarhum itu 40 sampai 60 juta. Upgrade itu. Ya, waktu berkaca atau hidayatullah ya sekitar itu. Ya. Ya, siapa tahu waktu pertama kita nambah 1 juta. Campur gedek ya Pak. Ya mungkin begini. Mungkin Oke. jangka pendek. Ibu-ibu kalau agak suaranya seperti itu sabar ya sayang kita mau membangun. Mudah-mudahan kalau masjidnya sudah besar, bagus, speakernya juga bisa menyesuaikan dulu ya. Kita berencana, insya Allah Pak Dekan punya rencana bagaimana membuat masjid ini nyaman, besar, tidak desak-desakan. Masalah yang tadi disampaikan juga bisa teratasi. Doakanlah ini Al-Mukarramah punya rezeki biar ini bisa dibangun. Ya, jadi speaker bisa nyaman, kita jemaah juga bisa nyaman. Yang penting support lah. Ini akan ada ladang besar untuk pahala akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah sehingga berapapun yang kita mau berikan itu semata-mata bukan untuk orang lain tapi untuk bekal amal ibadah kita di akhirat. Bangun masjid itu tidak akan insya Allah tidak jadi. Tapi pahalanya terus mengalir semenjak orang itu berniat sampai nanti hari kiamat. Ya, sedikit bisa kita atasi, mudah-mudahan nanti bocornya kurang. Tapi memang resiko kehujanan itu nggak dari atas, dari bawah begitu kan ngalir. Jadi repot. Nanti mungkin kalau masalah tenda saya akan koordinasi dengan seksi perlengkapan ya. Nanti juga dibantu komunikasi sama Pak Saminun. Kita punya waktu berapa hari? Nanti hari Sabtu. kita hari Minggu kerja bakti kan. Saya ngomong dulu dari sekarang ya. Kita hari Minggu mau kerja bakti. Saya ngomong dulu, ada acara kan. Nah ini baru aja daftar kerja bakti. Jadi kita akan lakukan kerja bakti itu hari Minggu pagi. Mungkin karena TKM. gimana? Besok tuh ya Pak? Besok hari Sabtu. Besok hari Sabtu kan. Hari Minggu tinggal besok. Satu minggu lagi. Tinggal satu lagi. Iya. Aduh. Kalau enggak Sabtu juga enggak Pak. Sabtu sore. Para pemancing bagaimana ini? Kan sudah cokil. Terus dicemplungin. Udah cemplungin. Bikin deh Senin deh. Hah? Sabtu. Kalau hari Sabtu gimana? Sabtu itu besok. Iya. Iya, Ya, nggak apa-apa. besok. Nggak apa-apa. Panjang semua cek kerja cepat. Enggak apa-apa. Nanti kita umumkan kerja bakti. Kerja bakti mah kita umumkan di ini aja di begitu speaker hanya 10 menit. Di WA di. Iya. Sama di Ya, yang penting dananya siap.
misalnya siap. Kalau minggu saya khawatir, dulu kan mereka pernah membatalkan acara sana demi masjid kerja bakti. Oh iya, saya nggak connect ya. Sekarang mereka sudah duluan, kita nggak lanjutin. Padat ya. Ya, Kenapa dia boleh dibatalkan olehnya? Karena memang bukannya dari Nah, kalau ada bakti habis aku besok, dia terima atau Oh iya. tidak bisa. tapi begini sih, nggak harus benturan-benturan itu bisa kita antisipasi, nggak apa-apa. Mungkin yang bisa hadir kita sampai pagi-pagi, karena saya pengen ngecat plafon yang basah kena rembesan air kan, itu kita cat pakai cat minyak supaya hilang minimal bersih. Kalau seandainya kita pagi lakukan kerja bakti saat Minyaknya dah. Minyak banyak, minyak tanah, minyak. gitu ya. Jangan dia minyak tanah. Pak DKM, Ya Bu, mohon maaf, ibu-ibu sepertinya sudah lelah ya Pak. Kebetulan Kamu Karoma habis ada acara tadi. siap. Hari Selasa besok ada acara. Ya. Sepertinya ini udah urusan bapak-bapak. Ada lagi masukan enggak untuk kegiatan Bu? Apa Bu? Mungkin nanti minta tolong anak-anak Wismaja untuk menempel di dalam masjid, anak-anak sholatnya di luar tenda, dilaminatin itu aja Pak kali. Ini aja solusi, kira-kira mempan nggak? Kalau nggak mempan ya kok boleh buat. Iya, karena kalau kita yang mengalihkan anak, ada orang tuanya yang suka nggak terima gitu ya Pak. Nah, Paham. kalau memang dia ada di samping-samping kita, khususnya yang masih agak kecil-kecil ya, memang belum wajib sebetulnya mereka ya. Sekali dikasih tahu nanti jangan ribut ya, nggak masuk surbel. Oke, 1-2 rekat itu dia bisa tenang. Selanjutnya dia ngobrol. Otomatis kita di sampingnya ya gimana ya, telinganya ini kan mendengar. Jadi Matanya melihat. bisa lebih ditertibkan untuk anak-anak, disediakan tempat khusus. Jadi mereka mau ngobrol di situ ya sudah habitatnya mereka anak-anak gitu, dengan tidak mengganggu kami yang sudah sepuh-sepuh ini yang memang perlu kehusuan ya. Karena niatnya menghusu tapi ya gimana juga masih mendengar ya Pak. Jadi agak-agak terganggu. Oke, kalau tendanya 6-12 mungkin bisa di sini. PR buat Om mungkin agak lebih dilakukan, karena kalau kita yang menertibkan, khawatir orang tuanya nggak terima gitu. Iya, nanti. Nah, jadi kalau dari pihak masjid kan mungkin panitia kan nggak ini. Ya, nanti itu terkait dengan sarana kita akan sediakan tenda tadi. Yang mudah-mudahan sih dengan adanya sarana di luar, anak-anak bisa diarahkan di luar. Iya betul. Insya Allah sih ya orang tua kita harus maklum kan seperti itu ya. Juga disiapin kipas. Siap. Anak karena mereka tuh senang dingin sebetulnya, kerja dingin ke dalam. Makanya sekarang Sekarang juga kan lewatnya juga sehat ya, bubuk kita lagi sholat lewat. Nggak apa-apa kalau saya. anak-anak paling juga seminggu 2 minggu, nggak sana yang bubar. Kok yang tahu? Berarti tidak bersuka. Jangan-jangan yang mainnya sama anak-anak. Termasuk cucu Pak Ustaz. Oh, iya. Kalau perlu umpamanya ada blower, umpamanya untuk di luar ya. Kalau yang di dalam supaya ini dari Pak Dedi kan, Pak Dedi ada nggak? Ada Bu. Ada. Nggak apa-apa kalau seandainya kita sewa. Ya, umpamanya 1 minggu lah ya, biasa 1 minggu yang padat, 1 minggu pertama. agak saja lah. Paling lama 2 minggu. Karena kan masjidnya tambah ngelebarin biasanya. Iya. Gitu. Nah, maksudnya yang Minggu lebar kedua ya. nanti Maksudnya kemajuan lebaran, ya. Bu. Minggu Bukan kedua definitif, kemajuan. Pak. Makin kemajuan. Soknya. Jadi kita sewa 1 minggu saja.
Kita nanti kondisi. Ya, kalau Kita lihat kondisinya kondisi. masih banyak, tambah. Catat Pak Samion, nanti itunya dananya nggak apa-apa dari ini. Untuk sewa blower dari Pak Dedi situasional, minimalnya 1 minggu. Pada saat sholat tarawih, Iya. tendanya bocor. Kenapa? Bocor. Tendanya, Oh, terpalnya kalau bocor. Ya. Alhamdulillah saya tidak pernah di luar, jadi tidak merasakan bocor. Tapi memang tahun kemarin Yang kebocoran Bu Epi aja. Karena beliau yang sering di luar. Tapi lebih baik kebocoran daripada Tapi, kebocoran. tapi maaf ya Pak DKM, kadang juga ada ibu-ibu yang sedikit, kalau saya bilang orang Jawa bilang dablek ya, sudah kosong di dalam pun mereka memang tidak mau maju untuk masuk. Ada. Jadi itu ya mangga terserah sih.